Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang analisa kebocoran data BKN tahun 2024. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Farah Aulia Rahma dengan NIM 2024-12043, kelas 2B Sistem Informasi Manajemen. Di sini terdapat kronologi kasus kebocoran data BKN. Kebocoran data pada instansi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengakibatkan bocornya data 4,7 juta aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS). Data ASN tersebut diretas dan diperjualbelikan oleh seorang guru honorer berinisial BAG di forum peretas Batch Forums dengan harga 121 juta. Tersangka mengunduh data dari situs satu data ASN BKN Goid dengan total data sebesar 6,3 GB. Data yang bocor mencakup informasi pribadi ASN seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, gelar, tanggal CPNS, tanggal PNS, NIP, nomor SKC PNS dan PNS, golongan, jabatan, instansi, alamat, nomor identitas, nomor handphone, email, pendidikan, jurusan, dan tahun lulus. Selanjutnya, dimensi moral. Kasus kebocoran data BKN ini masuk ke dalam dimensi moral hak dan kewajiban informasi, yaitu privasi. Ini dikarenakan melibatkan pelanggaran terhadap hak privasi ASN yang harusnya data milik jutaan ASN dilindungi oleh lembaga BKN justru terekspos tanpa izin dan diperdagangkan. Yang kedua, akuntabilitas dan pengendalian. BKN sebagai lembaga pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data ASN. Terjadinya kebocoran data tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab ini tidak dijalankan secara optimal. Terbongkarnya data ASN menunjukkan kurangnya pengendalian dan sistem keamanan yang kurang ketat. Dan yang ketiga, kualitas sistem. Ini dikarenakan dari sistem BKN yang berhasil dibobol oleh pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sistem belum berjalan dengan baik. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus tersebut, pelaku terjerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 67 ayat 1, 2 Jungto, pasal 65 ayat 1, 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dengan adanya UU PDP ini, korban kebocoran data memiliki dasar hukum untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penindakan terhadap pelaku pelanggaran. Terdapat juga pasal 46 ayat 1, 2, 3 Jungto, pasal 30 ayat 1, 2, 3, dan pasal 48 ayat 1, 2, 3 Jo, pasal 32 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini karena pelaku mengakses sistem elektronik milik BKN secara ilegal dan tanpa hak. Pasal 4 Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ini karena pelaku mendapatkan keuntungan finansial dari hasil penjualan data. Maka tindakannya juga terkait dengan penghasilan dari kejahatan pelaku yang dapat dikaitkan dengan pencucian uang. Selanjutnya, cara agar terhindar dari kebocoran data. Untuk menghindari kebocoran data di kemudian hari, bisa dilakukan dengan rutin mengubah kata sandi. Dengan selalu memperbarui kata sandi, dapat mengurangi resiko terjadinya pembobolan akun. Ada juga memperketat keamanan data. Ini bisa dilakukan dengan cara memasang pendeteksi keamanan pada sistem BKN untuk mendeteksi apabila terdapat akun yang mencurigakan. Bisa juga dengan melakukan pembatasan hak akses terhadap pegawai. Yang ketiga, peningkatan kesadaran dan literasi keamanan. Hal ini dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman pembobolan akun dan mencegah kesalahan yang dapat menyebabkan kebocoran data.
Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.